Kartika pacarnya mana? Ini cewek badannya cakep-cakep banget, pada beli di mana sih? Kartika Maura apa kabar? Baik. Hari ini nggak ngomongin soal pasangan ya, Bu. Iya. Kita Emang nggak ada pasangan ya? Iya, kita nggak ngomongin soal Sendirian, pasangan. iya. Tenang. Kita Sekarang akan bicara tenang, soal tenang. waspada kamera nakal. Nah, waspada. Katanya Kartika pernah menjadi korban dari kamera nakal, benar nggak Kak? Pastinya bukan kameranya sih yang nakal, orang yang nakal menggunakan kamera gitu. Jadi itu tadi sih di lokasi syuting yang kita pikir semua lokasi pada satu tempat itu memang disewa untuk syuting film itu gitu. Dan saya pun pasti beraktivitas di toilet perempuan, itu khusus perempuan, dan di situ pun perempuan semua. Karena ngerasa di situ perempuan semua dan pastinya tim-tim kita juga, jadi santai aja gitu, kayak balik ke toilet, ganti baju, pakai clip on dan lain sebagainya. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka yuk, soalnya kan kita mikir ya nggak mungkin lah perempuan mau iseng sama perempuan, masa tega gitu. Jadi tapi ternyata tiba-tiba selesai syuting dibilangin waktu itu ada video. Nah yang sempet narik diri, sempet sedih juga, takut karena di aktivitas di situ juga ganti baju. Karena sebenarnya sudah di tempat yang benar ya. Yang benar. Toilet perempuan dan sudah disewa juga, bukan untuk umum gitu. Jadi takut, yang aku takut tuh aduh video yang mana nih, apa yang ganti baju atau yang pakai clip dan lain sebagainya. Tapi aku masih berterima kasih untungnya cuman bagian belakang, tapi pun itu kesel gondok juga gitu kan, karena kayak ini pasti perempuan, siapa sih yang tega, kenapa sih begitu gitu. Jadi atau mau terus habis itu kayak gimana menanggapinya? Datang sih, alhamdulillah pihak PH-nya membantu mencari tahu juga siapa orangnya gitu, sampai dicari tahu sedetail mungkin ya, orangnya udah minta maaf dan minta jangan. Aku juga nggak pengen terlalu besar, cuman maksudnya pelajaran ke depannya ternyata siapapun bisa berbuat kejahatan gitu. Iya, nggak cewek, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, nggak laki. Otak gue. Pikirannya lagi banyak off air, nggak apa-apa. Jangan kan ngomong ya, dari suami aja salah. Gue belain. Salah, yang penting gak pernah punya suami. Daripada dia belum salah, belum punya suami. Kak sendiri gimana sih nanggepin kayak kasus kayak gini? Kan sebenarnya udah bukan kasus baru ya. Dari dulu pasti juga udah banyak banget teman-teman artis yang juga kena gitu. Paling antisipasinya ya jangan sembarangan. Terus kalau aku biasanya kalau mau ke toilet umum itu pasti aku lihat-lihat sekeliling. Jadi udah browsing dulu, harus browsing kamera seperti apa aja sih yang bisa dipasangin orang instan gitu. Makanya lihat-lihat atas, kayak buat apa sih, kayak ngontrol buat kebakaran aja itu aku liatin. Takutnya dia ada sisipin kamera apa enggak, sampai dilihat semuanya, bisa aman. Ajaklah asisten atau teman perempuan di situ juga, tutupin. Jangan sendiri ya. Iya, biar gimana pun kalau misalnya aman di toilet tuh, kalau misalnya mau ganti baju tetap kita bawa selendang misalnya. Jadi bisa ditutupin gitu. Tapi jadi merasa nggak tenang nggak sih hidupnya gitu. Jadi kayaknya waspada terus, jadi takut terus. Pastilah, pasti banget ya. Jadinya kayak kok sekarang kita nggak merasa sebagai perempuan, nggak merasa aman, nggak berasa nyaman, nggak berasa bebas gitu, nggak free, bahkan di ruangan pribadi ya. Kalau toilet kan itu kan merupakan ruangan pribadi gitu. Di situ pun kita yang harusnya bisa melakukan aktivitas pribadi jadi nggak lepas gitu. Jadi kayak ada beban terus gitu. Terus habis itu kalian itu kan punya image wanita seksi kayak aku. Nggak usah. Sama duduk. Nah kalian kan punya image wanita seksi. Jadi takut sebagai target nggak sih? Diincer gitu. Aura gimana? Pasti, karena beberapa kali kayak aku browsing gitu. Ya gue agak narsis dikit, browsing diri gue sendiri ya gitu loh. Gue cari foto gue sendiri gitu ya. Sendiri, agak narsis tapi nggak apa-apa lah ya. Gue cek sendiri, tiba-tiba ada foto gue tapi kok diedit gitu loh. Saking mereka tuh pengen ngerti nggak sih, menjelekkan nama gitu ya. Terus kayak penasaran aja, karena gue bukan tipe yang orang kalau di pantai tuh orang pakai bikini gitu, dibikin sama mereka. Terus ada yang pose-pose apa dibikinin, cuma ngomong ya niatnya sampai sebegitunya. Yang penting kita bisa jaga aja. Kalau orang kasih tagline seksi, dijaga aja, jangan jadiin asas manfaat aja. Dari baju juga jangan selalu yang seronok atau gimana gitu. Enggak. Sama kayak Gracia juga diedit kan fotonya ya. Jadi apa tuh Bu? Pakai baju badut ya. Kayak belain. Ibu belain. Pakai
baju badut tapi badut yang di pantai jadi cantik-cantik, seksi-seksi. Gak ada. Bu, tanya yang penonton di sini, badut di mana-mana nggak jelek. Biarin aja, yang penting kan dibelain dikit doang. Iya, benar. Makasih Bu. Iya, makasih Bu. Emang kita tuh harus saling membantu, nggak apa-apa. Tapi komentar dari keluarga sendiri gimana sih, kan kayak itu kan browsing, sekarang semua orang bisa browsing. Setiap orang itu bisa melihat dunia maya bebas gitu kan. Pada saat ada foto kalian yang diedit-edit atau mungkin lihat di YouTube ada video kalian yang sebenarnya itu nggak pantas dilihat gitu. Tanggapan keluarga sendiri gimana? Kalau keluarga sih sebenarnya sempat ngecap juga, oh ternyata emang benar itu hasil benar gitu. Nggak tahu sih, beberapa keluarga sih paling ngomongnya kayak, kok ini muka kamu diedit-edit gini sih, bajunya kok begini, ya nggak mungkin. Tapi sekarang udah gue ada di ya misalkan ada foto yang lagi nyanyi di stage, tiba-tiba bawahannya nggak ada gitu kan, nggak mungkin gue begitu. Iya, nggak mungkin. Jadi orang juga ya don't be stupid lah gitu, maksudnya kan nggak gitu juga gitu, jadi percaya. Kalau Kartika sendiri kan pernah mengalami juga ya, tanggapan keluarganya sendiri? Pasti ibu, orang tua gitu ya nanya, kok bisa, kenapa, betul atau enggak gitu. Paling ya menerangkan aja, untungnya kan komunikasi gitu kan. Paling kayak itu bener nggak kamu atau bukan, lain sebagai kira-kira siapa, mencari tahu. Jadi terus kasih wejangan, biasanya lain kali jangan deh gitu. Bahkan kalau beli baju, tanya kalau bisa ditukar mending coba di rumah. Ntar kalau emang nggak muat tukar aja gitu. Tapi sebenarnya malah jadi nggak tenang ya, maksudnya nggak nyaman. Sebenarnya kita malah jadi nggak nyaman. Makanya mudah-mudahan ini jadi masalah yang bukan masalah sepele gitu, tapi diseriuskan bahwa memang maksudnya biar next time tuh nggak terjadi. Kita pun perempuan ngerasa comfort dimanapun kita berada. Nah betul, apalagi kita ada kasus kemarin teman kita juga ya yang mengalami hal serupa, tapi ternyata sudah beberapa tahun yang lalu baru meledaknya sekarang. Nanti kita tanya-tanya juga sama kalian bagaimana komentar kalian. Nah buat pemirsa yang di rumah, kalau misalnya mau tanya-tanya langsung sama bintang tamu kita, silakan telepon ke nomor di bawah ini. Nah, boleh ya, langsung tanya-tanya. Boleh. Katanya ayo kan kasih hadiah 2 juta rupiah. Terima kasih Gracia. Dan juga itu transferan dari Gracia Indri. Kalau bisa jangan kemana-mana, kita balik lagi setelah ini. Tapi ada aja. Kita kembali lagi nih. Ada aja. Masih sama cewek-cewek cantik dan juga seksi. Thank you. Bukan kamu, yang depan saya 2 orang. Oh, cewek-cewek kan aku berasa cewek. Oh iya, kita kan setengah cewek. Iya. Membicarakan soal teman kita ya, mungkin udah lagi heboh-hebohnya gitu kan. Itu sebenarnya adalah kasus 4 tahun yang lalu. Tapi pada saat sekarang baru heboh. Udah lama ya? Baru ketahuan, dan ternyata itu berdurasi cukup lama ya. Ada sekitar 15 menitan ya. 15 detik ya, 15 detik ya. Itu kan cukup lama ya pada saat itu. Menurut kalian sendiri gimana? Ya di situ sih mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia tuh bekerja sama dari teman-teman media, dari semuanya. Mungkin kalau ada video kayak gitu yang ngerti IT bisa langsung diblok, bisa langsung dibantu gitu. Jadi kalau memang solidaritas yang sangat tinggi akan lebih bagus lagi, karena nggak bisa satu orang, bukan satu orang yang menyelesaikan gitu. Tapi sekarang yang saya lihat ada link begitu, gue punya linknya ini nih dikirim. Iya, malah gitu. ada lagi. Iya, jadi kesadaran masyarakatnya harusnya kalau ini terjadi sama keluarga mereka bagaimana. Betul. Takutnya dicontoh juga sama yang lain iseng, masalahnya kan. Bingung juga kan. Iya, yang nggak niat jadi niat ya. Iya. Betul. Aku nggak kepikiran ya bakal begitu. Tapi emang bahaya banget sih ya. Maksudnya ruang ganti di lokasi syuting ternyata nggak aman juga. Itu di hotel juga ya kejadiannya. Di hotel juga nggak kadang kan kamera kan itu kan bisa ngumpet atau disimpan di mana aja ya. Misalnya kayak tempat apa gitu. Jadi kadang kita susah ngelihatnya juga. Gitu. Yang canggihnya kecil-kecil sekarang udah ada, bahkan ada yang seperti bentuk pulpen. Ada tamu sebentar, saya buka pintunya. Gimana, maaf saya di situ, di sana. Tunggu apa nih? Aku tiap jalan sama tante tangannya bau telati. Bi, nanti dimarahin om loh. Mendingan salam sama tante apa dimarahin om? Mending. Ayo tuh om, ayo. Salaman dulu. Salaman dulu.
nggak mau salaman sama tante. Salaman dulu. Nggak bawa terasi tuh. Omnya bawa terasi nggak? Omnya bawa dulen. Ayo, Tante. apa? Tante, mana tadi? Salam dulu sama tante seksi. Tante nggak bilang kalau ada bintang tamu tante. Kan tadi Ebi udah lari-lari. Ya. Ebi di mana sih? Ebi, tante nggak tahu Ebi dari sekolah. Ebi tadi belajar nggak? Ebi belajar tante. Ebi kenapa bawa boneka sih? Kok Ebi kecil-kecil udah cocok? Nggak boleh. Habis aku diajarin nama Om Irfan. Apa? Om Irfan Iya. Om Irfan itu nggak ngonek, tapi dia tulang lunak. iya. Nggak boleh. Centil ya? Ebi centil ya? Jangan nakal. Nih. Om Irfan nonton tuh, lihat. Om Irfan minta maaf sama Om Irfan. Itu Om Irfan yang nonton. Itu, Om Irfan. Ini. Om Irfan yang nonton. diam. Ebi minta maaf, suruh minta maaf sama Om Irfan. Emang kedengeran? Kedengeran dia nonton. Iya, Ebi kan anak pintar. Minta Masa maaf. kamera bisa ngomong. Minta maaf kasihan sama Om Irfan. Om Irfan, Om Irfan. Ebi, Minta maaf ya. maaf ya, Cin. Ada tante, aku tenang. Ada tante. Gak boleh ya. Halo, Gak boleh Dek. lompat-lompat di bangku ya. Tante. Halo Dede. Ebi salaman gak pakai mama. Salam. Ebi. Sebentar. Anak kecil bisa ya. Salaman nyendernya di sini. Ebi. Salaman aja. Apa sih tante? Ebi salaman gak pakai mangap. Ya kan Ebi kan terpesona. Cium tangan. Ebi Udah, kelas Tante. berapa? Ebi Iya, kelas berapa? 0 besar. Kan SD sayang. Bajunya kan SD. Kan SD. Tante nggak boleh cewek. Tante cewek mulu. Ebi pulang kan capek di cewek-cewek. Injek ya. Gede banget ya. Kaki lu makanya jangan gede-gede yang bocah. Ebi. Gak boleh bandel. Iya tante. Gak boleh bandel. Tante lihat deh. Ini ada ekornya tuh. Ebi, Iya, biar Ebi. diem pangku Tante Aura sini. Tapi jangan di bangku. Aku boleh nggak naruh bonekanya di sini aja nih begini. Ebi. Boleh. Ebi mendingan di sini ngobrol sama kita. Kita lagi ngobrolin soal kamera nakal. Kamera nakal. Siapa yang berani nakal? Nah. Mau tanya. Gilang. Lu nggak malu sama badan lu? Ebi. Gilangnya udah nggak ada kan ya? Gracia, ini gimana coba kalau misalnya mertuanya nonton gitu ngeliat ya, anakku kesian banget mau dikawinin sama orang sendiri. Nggak jadi kawin. Ngomongin kawin, Ebi kan masih kecil. Jaga dulu. Ebi, mendingan sekarang ikut ngobrol sama kita. Tante, aku mau ngasih tahu deh. Jadi tadi ya tante, aku mau duduk sini. Aduh. Bapak kan Jadi, gede banget. Musiknya dong, sesuai musik dong. Jadi tante, musiknya yang anak kecil loh. Oh iya. Twinkle. Ini kecil banget sama Tante Ola nggak mau tayang-tayang Ebi. Tayang. Aduh, keringetan. Pantes dia mau jadi anak kecil. Gue sebel banget mukanya. Sama. Tadi, pas Ebi pulang sekolah, kan tante kan tahu, Ebi kan kalau di sekolah disukain sama anak-anak perempuan. Iya. Terus Ebi kan udah ganteng, terus kan
aulanya bagus. Enggak, kamu bukan disukain, Ebi. Ebi dikirain di sekolah, gede banget. Tante bisa aja. Anak kali ya. Tapi gini, tadi tiba-tiba ada yang ngasih Ebi boneka kucing ini. Ekornya mana? Coba lihat ekornya mana? Ekornya nih, Tante bilang, ekor, mana ekor? Mana ekor? Ini aku. Terus abis itu Ebi dikasih boneka itu. Ebi dikasih boneka, katanya boneka ini ajaib. Kok bisa? Kenapa bilang Iya, ajaib? soalnya apa yang dilihat boneka ini nanti bisa kita lihat lagi. Hah? Kok bisa? Kita lihat Iya, lagi. dikasih ada tadi om. Iya, dia Kamu om. sekolah di mana ada om? Di karaokean ya sekolahnya ya? Sekolah ada om. Tante, Coba lihat. Ebi tuh sekolah di internasional. International school ya? School ya? International school ya? School ya? Bukan. International. International hotel. Coba lihat sana. Nih, tuh lihat ada gini ya. Bilang 1, 2, 3 Cilukba dong. 1, 2, 3 Cilukba. Nah, tuh. Tunggu. Ada kameranya. Yuk. Wah. Ebi menjadi salah satu pengguna kamera nakal. Oh, God. Oh my God. Tante, ini lihat dong. Ini nggak boleh. Ebi dikasih sama om-omnya. Ebi sini diri. Tante Allah bantuin Ebi, kenapa sih? Ebi, cuma mau bilang, di sini mah paham kamu Ebi. No dancer kan juga tahu lo yang beneran gimana. Tante rasanya mau bunuh diri punya ponakan begini. Tante jangan mati, Tante mau bunuh diri. Ebi tadi kalau Tante mati. Siapa yang mau mati? Katanya Tante mau mati. Biarin aja, nggak bakal mati tantenya. Gimana mau mati, utang masih banyak. Ebi, itu siapa yang ngasih kamera Ini siapa yang ngasih? Ayo Tante Ayu marah loh. Nanti ada om Tante Ayu. Abang siapa yang ngasih Ebi? Emang Abi nggak lihat ini ada kameranya di sini? Ciri-cirinya katanya botak yuk. Hah? Itu mah bukan aku. Coba dibuka, Ebi buka Emang ini coba. ada kameranya? Iya, coba dibuka dulu. Yang di ini bukan amandel, kamera ini. Ebi nggak tahu Tante. Ebi Coba tuh nggak dibuka. ngerti. Coba buka dulu betis gede. Coba buka dulu. Gimana bukanya Tante? Tuh kan. Ada kamera. Ini menjadi salah satu kamera-kamera nakal yang suka dipasang di tempat-tempat ganti baju. Bentar. Sini buat Ebi aja. Kenapa? Buat apaan? Tadi Ebi udah naruh kucingnya di tempat perempuan. Berarti ini boleh Ebi lihat dulu. Nggak boleh dong, Ebi tuh masih kecil. Ebi bandel ya. Sekarang Ebi minta maaf sama Tante Kartika sama Tante Aura tadi. Ebi udah taruh boneka kucingnya di depan mereka. Ayo, Iya, di depan minta maaf. meja lagi. Tadi kamu taruh di sini. Ayo, lihat-lihat apa Minta tuh? maaf dulu. Kan Ebi nggak tahu Tante. Nih, Ya udah sekarang minta maaf dulu Sekarang Ebi. tuh anak-anak aja udah bisa jadi alat buat orang dewasa kan? Iya. Tante, Iya. mari semua dansa denganku. Hah, Mari apaan? semua dansa denganku. Ya. Ayo, minta maaf dulu. Ayo cepetan. Gak boleh Niku bangun Ebi minta maaf. Kan Ebi nggak tahu. Jangan orang Kalau minta ada cepetan. om kayak gitu, Iya. jangan ginian, jangan kamu minta uangnya aja. Tahu. Ngapain dikasih boneka, minta Gini, uangnya aja. Kalau Ebi penasaran, kalau misalnya ini beneran kamera atau enggak, kita mendingan datengin aja nih pakar telematikanya langsung. Ini dia, Bapak Abimanya, Abah. Silakan. Apa kabar Abah? Alhamdulillah baik. Ini Abah. Abah. Ini apa? Kamu namanya siapa? Abah. Aku udah lama nggak ketemu Abah. Abah. Jalin. Abah Enggak. kebalik. Abah masih jualan opak. Ini salah Abah, gue rasa deh. Itu mah abah yang selamat pagi, emak. Ini bukan. Ara. Jadi Lu pikir keluarga Semara? Ini Beda. Abah pakar telematika yang tahu kamera-kamera nakal. Ebi makanya nggak boleh nakal. Ya udah, berarti Abah duduk sini. Biar kameranya lihat Abah di sini. Boleh. Ya, aku Abah apa kabar, Bah? Baik, alhamdulillah. Nah, Bah, tadi marahin Ebi dulu, Bah. Tadi Ya. Ebi itu ada boneka kucing, ternyata di dalamnya ada kameranya. Oke.
ini kamera ternyata buat ngintipin cewek-cewek tuh si Ebi. Tadi kucingnya ditaruh di tempat cewek-cewek katanya, Mbak. Nah, sekarang tinggal kita cari tahu bener dia yang naruh apa orang lain yang nitipin dia. Kayaknya itu dikasih sama om-om yang lewat, katanya disuruh dipegang bonekanya Mbak. Emang sekarang modus-modus seperti itu ya yang ada ya? Kamera itu orang suka bilang ada yang namanya kamera tersembunyi. Ya kan? Kalau kamera Ebi. Itu apa sih? Ya, Ebi, Abang lagi ngejelasin tentang kamera nih. Gimana, Bang? Nah, jadi orang bilang kan kamera tersembunyi, ya sebetulnya lebih tepat itu namanya kamera tersamar. Oh, oke. Kalau kameranya tersembunyi, kameranya sendiri nggak bisa ngerekam, udahnya sendiri keumpet kan. Nah, kalau kamera tersamar itu bisa disamarkan dari yang mulai barang yang dipakai, ya wearable gitu, atau juga home appliance. Kalau yang dipakai dia bisa jadi di jam tangan, dia bisa jadi di bolpen, di kancing baju, di anting, di earpiece, di kalung, bisa semua. Di kancing baju loh. Bisa di kancing baju. Nah, terus bisa juga kalau yang namanya home appliance, dia taruh misalnya di gelas. Bentuknya kayak gelas padahal itu kamera gitu ya. Biasanya pun minuman kaleng, kemudian bunga, lampu, gantungan baju, Kalau di balik kaca juga bisa ya? Di balik kaca juga bisa gitu loh. Nah, di balik kaca lucunya apa? Orang biasanya curiga langsung wah kacanya nih jangan-jangan yang dibilang kaca satu arah kan. Orang ada yang ngetes. Ngetesnya katanya tinggal dipencet, dipegang gitu kacanya, kalau ada bayangan di sini, berarti ini kacanya dua arah. Ya kan, kalau enggak berarti ini bisa dicurigai. Padahal enggak, dengan kaca yang dua arah, dari belakangnya tinggal diorek-orek sedikit, belagak kaca rusak gitu ya, di baret-baret gitu. Ada satu sebagian yang tinggal ditempel kameranya. Kita jadi nggak curiga, kayaknya yang lainnya kaca biasa, tetapi satu titik saja itu menjadi kamera udah selesai, bisa kelihatan semua. Ini salah satu contoh apa nih, Bang? Kamera yang seperti apa, Bang? Ini speaker. Oke. Speaker. Ya. Padahal kamera. Kenapa? Padahal kamera. Bukan, padahal kamera. Wow. Coba ada yang next lagi. Nah, ini yang dibilang kalau untuk ngetes gitu kan. Kalau kita tempelkan yang kayak di kanan di situ, nah berarti itu waspada. Kalau nempel gitu loh. Tetapi sekarang yang cerminnya kayaknya aman itu juga harusnya kita waspada karena ya tadi yang dia bilang bisa ditempelkan di baliknya. Kayak dibikin luka gitu kan kacanya. Jadi kita pikir oh ini kaca jelek aja gitu kan. Kegores gitu ya. Kegores. Om Abah. Apa? Om Abah. Jadi kalau misalnya kita begini kacanya nempel banget. Itu berarti dua arah. Satu. Tapi kalau ada spasinya berarti dua arah. Gini. Kalau di sini ada kemungkinan kurang dekat, kurang naik, kurang turun enggak ya? Di sini ada segini. Ya apa lucu? Gimana, Bang? Jadi kalau kacanya kita nyentuh ini bayangannya nggak nyampe, ini kayak kaca biasa. Tetapi kalau umpamanya kita kasih kebayangan kemudian jari sama jari kita sampai, ini kita harus hati-hati. Karena ini bisa jadi kemungkinan, ya di sini dari belakang. Tante Olah, coba mana telunjuknya? Kalau sama Tante Olah mah saya aja, sama Tante Olah. Jangan aku aja. Oh ya maaf. Aku sama Tante Olah. Iya boleh. Ebi, gantung nih. Kurung nih, biasa gitu kan gantung. Sekarang kamera yang lagi ngetren dipakai tuh yang apa sih, Bang? Sejenis apa gitu? 360. Ini pada pakai. Sika lucu. Kamera yang paling umum misalnya kalau dibilang ini yang dipakai, ya itu di dalam jamnya. Jamnya sendiri berfungsi normal. Diselipkan di kameranya. Kemudian ada lagi nggak di sini? Coba next. Nah ini bolpen. Yang saya tahu bolpen. Jadi bolpennya setengahnya gitu ya. Muncul ada kameranya. Ini bolpennya kayak gini. Kecil ya. Ini kamera. Coba itu kamera, Bah? Ini kamera. Oh my god, kecil banget. Nah, ini modelnya dia sangat kayak bentuknya titik. Biasanya kalau di sini berarti kan lebih tersamarkan. Ini daya rekamnya udah cukup untuk jarak yang dekat itu untuk komunikasi udah ada dan kemudian sampai suaranya bagus, suaranya dapat. Nah, resolusi ini karena bukan kamera untuk tayangan formal, jadi biasanya nggak terlalu dipentingkan. Yang penting dia merekam wajah orang gitu ya. Berarti targetnya yang penting dapat gitu ya. Iya. Kemudian gimana sih cara orangnya dia menyimpannya? Nih saya bongkar gitu. Dia simpan jadi USB. Connection serial dicolok. Oh my god. Ya udah kemudian ini menjadi flash disk. Jadi di dalamnya itu mau nyimpan data biasa juga bisa ya. Di dalamnya sekarang ada kamera yang langsung menyimpan ke
Flash disk ke USB di sini jadi gitu bisa kan. langsung diupload, bisa langsung dilihat Iya. ya. Itu dijual. Ya, Itu dijual di koperasi sekolah nggak? kalau jual mau beli nggak? Iya mau. Mau beli? Supaya nanti kalau pas pelajaran, aku bawa komputer, aku bisa nyontek. Oh, nyontek kawan. Nggak boleh nyontek. Tapi ini kok bisa punya? Berarti apa ya? Ya. Ini ada lagi. Sebetulnya modelnya kayak gini, orang sering pakai kan? Yang untuk ya. Kayak Bluetooth gitu ya, Nah, Pak ya? dia untuk tetap Bluetooth tetap jalan, tapi sebetulnya di sini ada kameranya. Dia ada titik juga. Dia untuk merekam orang sebelahnya di situ, gitu ya. Dia foto, klik. Oke, jadi tinggal Ini gambar di sini yang kancing. Ini yang Kayak kancing baju gitu loh. kancing baju. Ini sebetulnya seolah bahwa ini bisa nggak ketahuan, tapi kalau yang jeli tahu, karena ini warnanya hitam kan. Oh iya. Kalau dia warna hitam ternyata kancing yang lainnya warna-warna lain putih, udah aneh kan. Kalau sama-sama warna hitam, kita lihat bajunya kalau kegantung, nah bajunya bisa agak kegantung, berarti kita tahu ini kancingnya berat. Ada sesuatu di baliknya. Tapi sebenarnya kayak kamera-kamera begini kan sebenarnya bisa disalahgunakan, Mbak. Itu dijual di tempat umum nggak sih? Banget online. Ini saya belinya di online shop. Online shop? Di online shop, saya nggak beli di luar negeri, nggak di mana-mana. Online shop yang menyediakan di Indonesia, nggak bisa sebutin alamat emailnya, alamat email, alamat situs juga nggak bisa kasih tahu. Tapi udah banyak. Jadi lebih waspada lagi ya. Iya, jadi udah ya bebas, udah meluas. ya, Orang kalau iseng googling aja, itu bisa ketahuan, bisa lihat. Ebi kenapa? Ebi lagi ngapain, Ebi? Ebi lagi foto-foto. Ebi siapa yang mau? Oh, mau foto-foto, yuk. Ada yang pakai. Selfie. Abi dari tadi. Abi dari tadi Om Apa punya kamera di itu kuping, bolpen. Siapa tahu di belakang ini kamera semua, makanya Ebi gini-gini. Mungkin ada yang mau nanya Aura ataupun Kartika? Enggak sih, lebih shock aja, lebih kaget. Mungkin gimana sih mengatasinya kalau kayak perempuan-perempuan kan mungkin suka taruh di ruang ganti. Nah kadang-kadang tuh kalau dia upload kan kita tahu kalau ada yang merekam gitu, bisa kita laporkan. Kadang-kadang menjadi konsumsi pribadi yang pelakunya. Nah itu gimana sih biar kita bisa terhindar dari kamera-kamera itu? Ngatasinya sebetulnya mudah. Kalau kita ke kamar ganti umumnya yang wanita ya, itu bisa gini. Kamar ganti kan nggak diperuntukkan khusus wanita atau pria, tapi sebenarnya dia akan mengincar wanita. Nah, kita lihat gantungannya. Kalau gantungannya bukan besi kecil, tetapi agak tebal gitu, sekelingking misalnya, kita harus curiga dan perhatikan saja kayak ada lubang seperti ini nggak di tengahnya. Titik kecil banget. Kalau saat ada, kita kan nggak perlu protes gitu, nah yang kayak gini. Ini apa nih? Oh my God. Gantungan baju. Kayak baut ya. Gantungan baju. Tapi di kemudian dia taruh kameranya di dalam. Ini merekam cukup lama loh. Berapa durasinya? Rata-rata kayak gini misalnya dia bisa sampai sekitar 2 jam. 2 jam. 2 jam udah cukup merekam dengan macam-macam. Berarti sudah banyak korban juga sebenarnya dalam waktu 2 jam itu nggak hanya satu dua. Iya, bisa banyak orang yang berganti-ganti baju kan. Nah, cara ngatasinya tadi Mbak Kartika nanya kan? Mudah. Kita kan kalau ganti baju kita buka baju yang lain dong. Atau kita menyiapkan baju yang kita mau pakai kan? Gantungkan di bajunya itu jangan cuma satu, dilenjerkan kita gantungan. Jadi ada 3 gantungan. Dilenjer aja kita gantung, betul ya, lenjer ya, kita tutupi, kita gambrengin gitu ya. Oh, digambrengin bahasa Indonesia. Gembreng. Jadi ada di kacamata juga ya. Oh sorry, kalau kacamata masih mudah kelihatan karena selalu pasti ada jendol di sini. Dan seseorang yang mau merekam dia pasti akan mengarahkan gitu kan, dia mengarah, dia harus fokus. Tetapi kalau yang ditaruh di kancing ataupun di mana, atau kan kayak tadi di earpiece di situ, dia kan tinggal hanya nggak belagak, dia nggak lihat tapi dia rekam kan. Kalau ini nih Bah, itu mah sudah jelas, itu kan itu semuanya tinggal kameranya yang ditanam di benda-benda, ya kan. Nah kita harus hati-hati kalau misalnya di cermin ke ruang ganti gitu ya, daripada nanti ada kita kan masa mau periksa semua kan capek kan. Cukup kita saat berganti baju kalau yang wanita membalik dari kacanya, jangan justru kita lihat. Kadang tadi biasa. Nah gini kalau wanita kan pas lihat kaca langsung lihat ke belakangnya, belakangnya. Padahal kita hati-hati, kita bisa lakukan itu di rumah, tetapi saat di tempat umum atau ruang ganti lebih baik kita memang ganti baju, berbalik, ganti baju di sini. Kemudian saat mau ngelihat ke cermin lagi, saat kita sudah berpakai baju.
Oh, jadi sebenarnya udah tinggal waspadanya kita sendiri ya, Bah ya. Betul ya, kehati-hatian. Bisa disembunyi di mana aja kan, kayak di lampu. Tapi sih sebenarnya mungkin kalau ada yang korban ngerasa direkam, harusnya melaporkan aja ya, karena kan undang-undang IT juga sekarang hukumnya juga cukup berat. Jadi biar efek jerah juga pada pelakunya ya, Mbak ya. Merekam bukan suatu kesalahan di IT. Kalau dia upload kan mengunggahnya bukan suatu kesalahan kecuali kontennya dibilang konten asusila. Dan kecuali kalau dibilang yang namanya pencemaran nama baik, dia upload kemudian dia bilang bahwa ini namanya si ini namanya si itu, barulah itu menjadi korban karena nama dia disebut. Karena bebas-bebas aja dia merekam dan mengupload sebenarnya ya, Pak. Iya. Kalau kita mau menuntut berarti kita menuntutnya adalah bahwa menggunakan data kita. Nah, seberapa jauh data kita? Apakah cuma hanya di foto ataukah data kita sampai pribadi disebut? Gitu loh. Kalau data kita kan pasal-pasal adalah nggak menarik kita hati-hati ya, berarti ya. Belum terlalu ini hukumnya ya, belum terlalu hati-hati bukan ya. suatu kesalahan. Iya, bukan. Nah, di situ. Jadi kita bukan. Pak, bentar, Pak. Ebi nyari apa? Ebi meliksa tante. Ngapain nyari kamera? Di situ nggak ada kamera, ada foto-fotonya, lu lihat aja. Ebi ngapain, itu kan pas Tante Gracia. Iya. Ebi tahu nggak itu nyicilnya lama, Bi? Kan tahu, kan kayak nonton. Enggak, Ebi tuh nyali Om Abah. Jadi kan tadi kan Om Abah bilang kamera itu kan bisa ada di mana-mana. Takutnya nanti ada yang berbuat jahat sama tante, kan Ebi jadi emosi. Makanya Ebi periksa ada nggak kamera di jangan. sini. Kalau itu ada kamera, ada data kan bahaya kan. Lagi diam-diam kopiin ke sini dong. Om Abah jangan. Adanya juga. Nah, itu tadi kita menceritakan soal bentuk-bentuk kamera. Ya, ternyata banyak banget yuk. Ya kan. Kalau misalnya pemirsa masih penasaran mau tanya sama Abah Aku yang ngomong dong. Oh iya boleh. Biar ada kerjaannya. Pemirsa, kalau kamera mana kamera? Pemirsa, kalau mau telepon ke sini mau nanya-nanya tentang kamera, langsung di nomor 02182563880. Ebi, mau nanya soal kamera, emang Abah jualan kamera? Maksudnya mau nanya seputar kamera sama Abah. Keunian kamera ya. Sama mau nanya sama Tante Ola sama Tante Tika juga boleh. Nah, kalau gitu istirahat dulu dong. Bilang dong, Ebi. Mau susu nggak? Mau susu nggak? Kalau nanti Tante Ayu bikinin. Mau. Tante Ayu bikinin susu ya? Udah bikinin susu buat Miyaki, bikinin susu juga buat Ebi, males banget. Dia mau udah bayi lagi, udah kegedean. Ya udah, kalau gitu kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang kamera yang ternyata semakin banyak dan ternyata dijual di online shop. Jadi jangan kemana-mana, tapi ada. Kita kembali lagi nih, ada aja. Oke, kita masih membahas soal waspada kamera nakal ya kan, seperti yang tadi Abah bilang bahwa ternyata kamera itu benar-benar nakal ya, ditaruh sama orang-orang yang nakal pastinya. Saking kecilnya, terus habis itu juga tempatnya yang ngacak, sampai berbagai macam cara mereka memasukkan kamera. Jadi yang harus waspada adalah kitanya sendiri gitu ya, Bah ya. Dan sekarang kan harus lebih waspada lagi membeli barang-barang online karena ternyata itu pun dijual di online shop ya. Bah, ini seperti kasus yang baru saja terjadi gitu kan ya. Teman-teman artis kita ada beberapa yang pada saat ganti baju ternyata direkam. Nah, itu kalau zaman dulu, Bah, ada beberapa kasus teman-teman artis juga, itu kan dulu kamera bentuknya besar-besar, Bah. Kenapa mereka sampai nggak bisa lihat? Kenapa mereka nggak lihat bahwa di situ ada kamera gitu? Loh, kalau di kameranya besar, misalnya zaman dulu nih ngomongnya. Kan dia kan nggak akan tampilkan kameranya, pasti kameranya mungkin kalau di kamar mandi ditutupin dengan handuk, disembunyikan. Itu yang selalu saya bilang kamera tersamar. Gitu loh. Nah, dengan majunya teknologi otomatis kamera semakin kecil lebih mudah lagi. Sehingga bisa digantungkan, ditempel di mana-mana gitu loh. Nah, coba kalau dia yang kecil-kecil tempelan itu, dia juga tidak bisa mengarah kepada satu titik dan digerak-gerakan, dia hanya tempelkan gitu loh. Nah, kayak kasus yang artis kemarin gitu kan, mengemuka kan. Sebetulnya yang diincar bukan dia saat lagi buang air. Tetapi yang diincar adalah justru pada saat ditungguin untuk lagi mandi. Kenapa saya bisa yakin itu? Karena fokusnya gambarnya di situ lebih kuat ke saat yang di tempat showernya, di belakangnya dia tuh ada untuk ke shower. Sebenarnya fokusnya bukan pada saat direncanakan ke situ. Cuma kemungkinan akhirnya
yang apa sih korban di sini hanya ya lakukan ya bukan mandi, hanya buang air, habis itu kemudian tidak pernah mandi di sana, tidak ada konten yang menarik. Jadi mau nggak mau itulah yang dikeluarkan berarti ya Bang ya. Cuma bisa jadi juga nanti benar-benar gitu yang ini. Nah, nanti bisa benar-benar justru itu saat lagi mandinya kalau ada lagi gitu loh. Oke. Nah ini dia nggak tahu, kasihan nih orangnya nih nggak tahu gitu. Iya. Ya, dan dia kemudian buka bajunya, di situ dia lempar ke atas cermin gitu kan. Contohnya kan itu kan namanya ruang privasi sendiri kan, pasti orang bisa ngelakuin apa aja kan. Betul. Itu karena saking canggihnya ya, Mbak ya. Privasi sendiri kalau memang itu di kamar mandi sendiri, apabila itu di hotel, di apartemen atau di mana-mana. Lebih waspada ya. Kalau itu berarti kamera ditaruh di mana, Mbak? Itu di bawah wastafel. Di bawah wastafel. Iya. Kita nggak mungkin ngecek sampai ke bawah wastafel ya, iya, Mbak. Kalau nggak kita juga ada repot kan. Dan kemudian saya tahunya itu karena ada bagian tertentu dia tidak bisa gerakan gitu loh. Dan kemudian saat dia melempar dan dia melihat ke arah dandan gitu, berarti kan di atasnya cermin. Semua wastafel pasti atasnya ada cermin gitu loh. Nah, dia dari sudut-sudutnya memang itu satu sudut yang kalau udah ke bawah sedikit pasti ketahuan. Dia kalau ke atas sedikit kita tidak mungkin memperhatikan. Dan kalau kamera tadi sekecil ini ditempel, siapa yang mau curiga? Betul. Kan? Kita nggak mungkin ngecekin sampai ke bawah-bawah wastafel gitu, itu akhirnya waktu kita juga habis, kita mau memeriksa gitu loh. Paling mudah kalau mau iseng, ya umpamanya kayak di hotel di mana, daripada nanti ada kamera di situ, semprot aja sama air. Semua kamar mandi kan memang boleh kena air kan? Iya. Semprot aja. Oh, jadi dia rusak ya? Iya, kalau kemungkinan dia memang ya gini, ada yang memang waterproof. Tapi kalau misalnya produknya itu juga dia tidak waterproof, saat dia terkena air itu akan mengembun. Betul. Jadi sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan gambar kita. Oke. Itu salah satu tipsnya ya, kalau misalnya kita di kamar mandi umum, di hotel atau dimanapun kita berada gitu ya. Salah satu tipsnya adalah menyemprotkan segala macam arah ya, Mbak ya. Iya. Karena walaupun banyak ada kamera, walaupun ada atau tidak ada kamera, itu salah satu tips supaya kalau misalnya kamar kena air berarti otomatis berembun. Nah, itu tapi hati-hati juga sama aliran listrik ya, takutnya niatnya begitu taunya kena aliran listrik. Kalau kamar mandi nggak mungkin banyak aliran listrik kecuali head dryernya. Head dryer biasanya juga itu udah kalau terkena sengatan aliran listrik dia akan otomatis putus kan. Ya, area selain itu kan memang untuk terkena air. Ya, Mbak, kalau tadi di video yang tadi itu udah 6 detik yang tadi kita tayangkan itu sebenarnya kamera jenis apa yang digunakan, Mbak? Kalau kamera jenis apanya saya ngomong sekarang sih saya jadi so tahu ya. Karena itu bisa jadi hal kamera yang terkecil, bisa jadi juga sampai memang kamera yang cukup sedang besar tapi ditutupi dengan kain ataupun apa gitu ya, keranjang. Cuma itu akan bisa kita ketahui saat ini menjadi kasus hukum, kemudian kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dapat kontennya, nah itu kita bisa bongkar. Cuma kalau sejauh ini yang misalnya menjadi korban itu tidak mengadu, berarti ya anggap ya ini bisa dianggap ya case close gitu, ya udah. Kita kan juga nggak sampai iseng untuk kita bongkar-bongkar, kita periksa lebih lanjut gitu kan, enggak. Dan bukan cuma video itu aja, kita masih punya video lagi berikutnya. Ini dia. Ini ada juga. Ya, ini salah satu arti juga ya. Kalau ini sadar. Oke, gimana Abah bisa tahu kalau itu sadar, Bah? Kalau ini sadar karena ini sebetulnya tayangan asli dari sebuah film. Ya, maaf, sebuah film-film yang hantu-hantuan, yang ada aktornya adalah yang cantik-cantikan, yang seksi-seksi gitu. Nah, pada salah satu tayangannya memang ada adegan ini selama hanya 1 detik saja. Gitu loh, 1 detik saja dan cepat sekali. Kemudian saat ini beredar itu dibikin slow motion, jadi gerakannya pelan gitu ya, Bah ya. Iya, tetapi ini merupakan dari tayangan resmi memang film tersebut. Nah, kalau umpamanya dibilang itu tidak tersembunyi, loh bagaimana mungkin adanya film itu ditayangkan atas sama dia dan dia bisa menonton sebelum dilansir? Berarti sebenarnya ya sadar kalau itu diambil. Dan itu termasuk settingan juga dong. Nah, gini, kalau settingan mungkin pada saat merekamnya bisa tidak settingan, tetapi itu ada manusia, bukan kamera tersembunyi. Karena apa? Bergerak. Kameranya saat syuting itu bergerak, dia mengikuti. Kalau kamera tersamar, dia akan statik. Dia nggak cukup mudah. Yang blow up-nya settingan apa gimana? Nah gini, yang melakukan blow up kan ada orang lainnya gitu kan. Nah, tinggal sekarang hal ini juga tidak diproses lebih lanjut. Nah, kalau ke sana bisa ketahuan apakah untuk membuat agar film ini kembali jadi diingat kemudian ditonton orang di YouTube atau di mana, ataupun mungkin ada upaya tertentu terhadap artis yang bersangkutan misalnya. Ya berarti itu tergantung kitanya beneran sadar atau kita pada saat itu nggak sadar ada kamera ya. Ada macam-macam jenis berarti ya, Bah sebenarnya ya. Jadi saya bilang sadar maksudnya dengan posisi yang seperti itu dan kemudian kamera bergerak pasti ada manusia di belakang kita dengan jarak yang dekat. Itu bukan zooming jauh.
gitu ya. Itu benar-benar ada orangnya ada dekat di sini. Pasti kita tahu dong saat kita berganti baju ataupun melakukan kegiatan kan. Ada orang di belakang ada bergerak, jangankan orang yang gaib aja kita berasa suka nengok ya kan gitu loh. Nah, hati-hatinya juga perlu di situ. Nah, ini juga ada ada video kita yang ketiga, itu adalah iklan sabun zaman dulu. Nah, kita lihat ya. Lagi casting ya lagi ini casting. ya? Lagi casting. Ketangkap kok pelakunya. Ini kayak mirip siapa di sini ya? Ntar gue perhatiin alisnya dulu. Oke. Di ruang ganti ya, Bang? Di ruang ganti di mananya kita nggak tahu, ya kan? Tapi itu doa kayak casting dan kemudian memang nakal itu berarti si memang, orangnya ya, Bang? Memang dia direkam dan dia harus melakukan tindakan seolah-olah dia menyabun. Ketahuan castingnya di situ karena kalau memang itu orang di ruang ganti, nggak ada iseng orang di ruang ganti kemudian iseng-iseng nyabun sendiri kan? Ini enggak, jadi diminta untuk acting, namanya casting kan? Bagaimana cara gerakan dia ini, gerakan itu, gitu loh. Ya berarti sebenarnya, tapi bisa dibilang juga bahwa orang ini juga nggak sadar bahwa yang merekam itu nakal ya, Mbak ya. Taunya mah karena mau jadi artis, iklan sabun gitu kan ya. Akhirnya dia melakukan apa yang disuruh juga, ya pasti kan? dia juga harapan dia tentu ini hanya keperluan untuk casting saja dan ini tidak akan dipublikasikan. Bisa jadi juga yang mempublikasikan bukan yang pelaku perekaman, tapi orang iseng lainnya ya. Orang iseng lagi yang lain. Cuma ini tidak bisa dituntut, tidak bisa gimana karena terjadi sebelum tahun 2008. Saat itu belum ada undang-undang. Berarti undang-undang itu ada setelah tahun 2008 ya, Mbak? Apa undang-undangnya, Mbak? Apa? Undang-undang ITE, nomor saja undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi telekomunikasi dan transaksi elektronika. UU ITE. Di situ diungkapkan bagaimana siapa yang dilarang melakukan apa, dilarang mengunggah, dilarang melakukan pemalsuan dan lain sebagainya. Tetapi merekamnya sendiri tidak dilarang di situ, merekamnya dilarangnya di undang-undang yang lain, pornografi. Oke. Intinya mah kita harus waspada sendiri, lebih hati-hati lagi, lebih. Oke, Mbak, yang tadi ditanya adalah sebenarnya kamera yang selalu ditaruh itu video saja atau bisa foto juga? Umumnya semua kamera itu umumnya video kan, berarti dia juga bisa foto. Itu udah pasti ya, Bah ya? Iya, itu tinggal ada setelan. Dia nggak kita bisa lihat, kecuali perangkat tersebut bisa kita remote. Jadi kadang dia ambil untuk videonya, kadang ambil foto. Tetapi setiap perangkat itu nanti ada switch-nya. Oke. Ya kayak di sini aja misalkan di sini ada switch-nya, apakah kita hanya mau ngambil foto ataukah video? Oke. Gitu loh. Jadi udah anggapnya seperti itu. Nah, Abah pernah cerita juga katanya itu bisa langsung dilihat di handphone ya, Bah? Pada saat itu lagi merekam, kita langsung bisa cek di handphone kita sendiri. Itu kalau misalnya dia menggunakan perangkat, dia bisa mungkin pakai wifi atau bluetooth ya. Ini ada yang serem juga nih, biar hati-hati ya. Kalau ada orang misalnya menggunakan tas, laki atau perempuan ditaruh tas, dia taruh di depan kita lagi di kafe gitu. Itu biasanya dia iseng, dia melihat wanita kadang kan ada pakai roknya span atau mini gitu. Dia taruh tasnya di sini, dia kemudian mau monitor di sini, dia rekam. Dia melakukan perekaman di situ karena dia di bawah kan gitu loh. Kalau belum pas dia belokkan lagi, dia sedikit zoom gitu loh. Nah, orang yang kayak gini tentu sebetulnya sudah pasti orang seperti ini orang sakit. Ya kan? Nah, kita juga tetapi juga tidak terlalu rugi karena apa ya? Dalam konteksnya begini, wajah kita tidak kena kan, cuma ada di bawah meja. Jadi nggak tahu itu sebenarnya siapa. Gini, toh orang yang saat melihat itu dia tidak mengetahui, orang tidak tahu ini siapa gitu kan. Tetapi yang hanya merugi adalah karena itu sesuatu yang pribadi kita. Kalau perempuan itu tuh bukan masalah kita kelihatan atau enggak sih, lebih kayak direndahkan harga dirinya, mentalnya. Tapi maksudnya kalau di-upload maksudnya Abah. Problemnya begitu, pada saat dia di-upload dia tidak bisa bilang ini siapa karena bisa anybody gitu loh, bisa siapa aja. Andai kata dia sebut, oh ini adalah Kartika Putri waktu tanggal di sini misalnya di kafe di situ. Tapi nggak ada bukti karena nggak ada muka, gitu. Ya selesai gitu. Kalaupun mungkin tinggal cukup disanggah, tidak ada pembuktian yang cukup akurat gitu. Karena nggak ada wajah ya. Nah tadi ada pertanyaan kan CCTV. Ya, itu apa bedanya, Bang? CCTV itu closed circuit television. Jadi TV yang dibuat dalam satu rangkaian untuk direkam secara formal untuk bisa misalnya surveillance ataupun untuk proteksi, monitoring. Beda kalau kamera tersembunyi ini benar-benar stand alone. Dia rekam di situ kebutuhan dia saja. Nah, CCTV kalau disimpannya juga tersamar atau tersembunyi ya berarti dia juga tidak diketahui orang kan. Kalau tidak yang maling jadi tahu bisa kan. Tapi tujuannya lain gitu loh. Itu tadi pendapat Abah. Nah, buat kalian sendiri tadi kan waspadanya udah ya, harus lebih berhati-hati lagi ya. Harus lebih waspada dan jangan percaya meskipun kalian perempuan gitu ya, ternyata bisa juga siapapun pelakunya bisa jadi. Nah buat pemirsa di rumah, terima kasih sudah telepon ke Ada-Ada Aja. Kita akan ada Neka.
bisa. Bisa lihat Iya, lagi. dikasih ada tadi om-om. Om. Iya, dia Kamu om. sekolah di mana ada om? Di karaokean ya sekolahnya ya? Sekolah ada om. Tante, Coba lihat. Ebi tuh sekolah di internasional. International school ya? School ya? Internasional ya? School ya? School ya? Bukan. Internasional hotel. Coba lihat mana? Nih, tuh lihat ada gini ya. Bilang 1, 2, 3 Cilukma dong. 1, 2, 3 Cilukma. Nah, tuh. Tunggu. Ada kameranya. Yuk. Wah, Ebi menjadi salah satu pengguna kamera nakal. Oh, God. Oh my God. Tante. Ini lihat dong. Ini nggak boleh. Oh, Ebi dikasih sama om-omnya. Ebi sini diri. Tante Allah bantuin Ebi, kenapa sih? Ebi, cuma mau bilang, di sini mah paham kamu Ebi. No dancer kan juga tahu lo yang beneran gimana. Tante rasanya mau bunuh diri punya kondangan begini. Tante jangan mati. Tante jangan mati. Tante mau bunuh diri. Ebi tadi kalau tante mati. Siapa yang mau mati? Katanya tante mau mati. Jangan, nggak bakal mati tantenya. Gimana mau mati, utang masih banyak. Abi, itu siapa yang ngasih Ini kamera siapa yang ini? ngasih? Ayo Tante Ayu marah loh. Nanti ada om-om Tante Ayu. Abang siapa yang ngasih Abi? Emang Abi nggak lihat ini ada kameranya di sini? Ciri-cirinya katanya botak yuk. Hah? Itu mah bukan ngasih. Coba dibuka, Ebi buka Emang ini coba. ada kameranya? Iya, coba dibuka dulu. Yang benar ini bukan amandel, kamera ini. Ebi nggak tahu Tante. Ebi Coba tuh nggak dibuka. ngerti. Coba buka dulu betis gede. Bentar, buka dulu. Gimana bukanya Tante? Tuh kan. Ada kamera. Ini menjadi salah satu kamera nakal yang suka dipasang di tempat-tempat ganti baju. Bentar. Sini buat Ebi aja. Kenapa? Apaan? Tadi Ebi udah naruh kucingnya di tempat perempuan. Berarti ini boleh Ebi lihat dulu. Nggak boleh dong, itu tuh masih kecil. Ebi bandel ya. Sekarang Ebi minta maaf sama Tante Kartika sama Tante Aura tadi. Ebi udah taruh boneka kucingnya di depan mereka. Ayo minta maaf Iya, di dulu. depan meja lagi. Tadi kamu taruh di sini. Ayo, lihat-lihat apa Minta tuh? maaf dulu. Kan Ebi nggak tahu Tante. Ya udah sekarang minta maaf dulu Sekarang Ebi. tuh anak-anak aja udah bisa jadi alat buat orang dewasa kan? Iya. Tante, Iya. mari semua dansa denganku. Hah, Mari apaan? semua dansa denganku. Ayo minta maaf dulu. Ayo cepetan. Gak boleh gitu bangun Ebi minta maaf. Kan Ebi nggak tahu. Saya nggak Kalau mau kita cerita, ada Ustaz. om kayak gitu, Iya. jangan dikasih ginian, jangan kamu minta uangnya aja. Tahu. Ngapain dikasih boneka, minta Gini, uangnya aja. Kalau Ebi penasaran, kalau misalnya ini beneran kamera atau enggak, kita mendingan datengin aja nih pakar telematikanya langsung. Ini dia, Bapak Abimanya, Abah. Silakan. Apa kabar Abah? Alhamdulillah baik. Ini Abah. Ini apa? Tapi namanya siapa? Abah. Aku udah lama nggak ketemu Abah. Abah, Calin. Abah balik. Enggak. Balik. Abah masih jualan opak. Ini salah Abah, gue rasa deh. Itu mah abah yang selamat pagi, emak. Ini bukan. Ara. Jadi Lu pikir keluarga Cemara? Ini Beda. Abah pakar telematika yang tahu kamera-kamera nakal. Ebi makanya nggak boleh nakal. Ya udah, berarti Abah duduk sini. Biar kameranya lihat Abah di sini. Boleh. Ya, Abah apa kabar, Bah? Baik, alhamdulillah. Nah, Bah, tadi marahin Ebi dulu, Bah. Tadi Ebi itu ada boneka kucing, ternyata di dalamnya ada kameranya. Oke. Ini kamera ternyata buat ngintipin cewek-cewek tuh si Ebi. Nah. Tadi kucingnya ditaruh di tempat cewek-cewek katanya, Mbak. Nah, sekarang tinggal kita cari tahu benar dia yang naruh apa orang lain yang nitipkan dia. Kayaknya itu dikasih sama om-om yang lewat, Oh. katanya disuruh dipegang bonekanya, Mbak. Emang sekarang modus-modus seperti itu ya yang ada ya? Kamera itu orang suka bilang ada yang namanya kamera tersembunyi. Ya. Iya kan? Kalau kamera Ebi. Itu apa sih? Ya,
Ebi, Abang lagi ngejelasin tentang kamera nih. Gimana, Bang? Nah, jadi orang bilang kan kamera tersembunyi, ya sebetulnya lebih tepat itu namanya kamera tersamar. Oh, oke. Kalau kameranya tersembunyi, kameranya sendiri nggak bisa ngerekam, udahnya sendiri keumpet kan. Nah, kalau kamera tersamar itu bisa disamarkan dari yang mulai barang yang dipakai, ya wearable gitu, atau juga home appliance. Kalau yang dipakai dia bisa jadi di jam tangan, dia bisa jadi di bolpen, di kancing baju, di anting, di earpiece, di kalung, bisa semua. Di kancing baju loh. Bisa di kancing baju. Nah, terus bisa juga kalau yang namanya home appliance, dia taruh misalnya di gelas. Bentuknya kayak gelas padahal itu kamera gitu ya. Biasanya pun minuman kaleng. Kemudian bunga, lampu, gantungan baju. Kalau di balik kaca juga bisa ya? Di balik kaca juga bisa, gitu loh. Nah, di balik kaca lucunya apa? Orang biasanya curiga langsung kacanya nih, jangan-jangan yang dibilang kaca satu arah kan. Orang ada yang ngetes. Ngetesnya katanya tinggal dipencet, dipegang gitu kacanya. Kalau ada bayangan di sini, berarti ini kacanya dua arah. Ya kan, kalau enggak berarti ini bisa dicurigai. Padahal enggak, dengan kaca yang dua arah. Dari belakangnya tinggal diorek-orek sedikit, belagak kaca rusak gitu ya, di baret-baret gitu. Ada satu sebagian yang tinggal ditempel kameranya. Kita jadi nggak curiga, kayaknya yang lainnya kaca biasa, tetapi satu titik saja itu menjadi kamera udah selesai, bisa kelihatan semua. Ini salah satu contoh apa nih, Bang? Kamera yang seperti apa, Bang? Ini speaker. Oke. Speaker. Ya. Padahal kamera. Kenapa? Padahal kamera. Bukan, padahal kamera. Wow. Coba ada yang next lagi. Nah, ini yang dibilang kalau untuk ngetes gitu kan. Kalau kita tempelkan yang kayak di kanan di situ, nah berarti itu waspada. Ya kalau nempel gitu loh. Tetapi sekarang yang cerminnya kayaknya aman itu juga harusnya kita waspada karena ya tadi yang dia bilang bisa ditempelkan di baliknya. Kayak dibikin luka gitu kan kacanya. Jadi kita pikir ini kaca jelek aja gitu kan. Kegores gitu ya. Kegores. Om Abah. Apa? Om Abah. Jadi kalau misalnya kita begini, kacanya nempel banget. Itu berarti dua arah. Satu. Tapi kalau ada spasinya berarti dua arah. Gini. Kalau di sini ada kemungkinan kurang dekat, kurang naik, kurang turun enggak ya? Ada segini. Ya apa lucu. Gimana, Bang? Jadi kalau kacanya kita nyentuh ini bayangannya nggak nyampe, ini kayak kaca biasa. Tetapi kalau umpamanya kita kasih kebayangan kemudian jari sama jari kita sampai, ini kita harus hati-hati. Karena ini bisa jadi kemungkinan, ya di sini dari belakang. Tante Ola, coba mana telunjuknya? Nah, kalau sama Tante Ola mah saya aja, sama Tante Ola. Jangan aku aja. Oh ya maaf. Apa sama Tante Ola? Iya boleh. Ebi, gantung nih. Kurung nih, biasa gitu kan gantungan. Sekarang Kartika pacarnya mana? Ini cewek badannya cakep-cakep banget, pada beli di mana sih? Kartika, Maura apa kabar? Baik. Hari ini nggak ngomongin soal pasangan ya, Bu. Emang nggak ada pasangan ya? Iya, kita nggak ngomongin soal pasangan. Iya. Tenang. Kita akan bicara soal waspada kamera nakal. Nah, waspada. Katanya Kartika pernah menjadi korban dari kamera nakal, benar nggak, Kak? Pastinya bukan kameranya sih yang nakal, orang yang nakal menggunakan kamera gitu. Jadi itu tadi sih di lokasi syuting yang kita pikir semua lokasi, padahal satu tempat itu memang disewa untuk syuting film itu gitu. Dan saya pun pasti beraktivitas di toilet perempuan, itu khusus perempuan, dan di situ pun perempuan semua. Karena ngerasa di situ perempuan semua dan pastinya tim-tim kita juga, jadi santai aja gitu, kayak warabi ke toilet, ganti baju, pakai clip on dan lain sebagainya. Gak nyangka ya? Gak nyangka yuk, soalnya kan kita mikir ya nggak mungkin lah perempuan mau iseng sama perempuan, masa tega gitu. Jadi tapi ternyata tiba-tiba selesai syuting dibilangin waktu itu ada video, nah sempet narik diri, sempet sedih juga, takut karena di aktivitas di situ juga ganti baju. Karena sebenarnya sudah di tempat yang benar ya. Yang benar. Toilet perempuan dan sudah disewa juga, bukan untuk umum gitu. Jadi
takut tuh aku aduh video yang mana nih, apa yang ganti baju atau yang pakai clipper dan lain sebagainya. Tapi aku masih berterima kasih untungnya cuman bagian belakang, tapi itu kesel gondok juga gitu kan, karena kayak ini pasti perempuan, siapa sih yang tega, kenapa sih begitu gitu. Jadi atau mau terus habis itu kayak gimana menanggapinya? Datang sih, alhamdulillah pihak PH-nya membantu mencari tahu juga siapa orangnya gitu, sampai dicari tahu sedetail mungkin ya, orangnya udah minta maaf dan minta jangan, aku juga nggak pengen terlalu besar, cuman maksudnya pelajaran ke depannya ternyata siapapun bisa berbuat kejahatan gitu. Iya, nggak cewek, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, nggak laki. Otak gue pikirannya lagi banyak off air, nggak apa-apa. Jangan kan ngomong ya, suami aja salah. Gue belain. Salah, yang penting gak pernah punya suami. Daripada dia belum salah, belum punya suami. Salah sendiri gimana sih nanggepin kayak kasus kayak gini kan sebenarnya udah bukan kasus baru ya. Dari dulu pasti juga udah banyak banget teman-teman artis yang juga kena gitu. Paling antisipasinya ya jangan sembarangan. Terus kalau aku biasanya kalau mau ke toilet umum itu pasti aku lihat-lihat sekeliling. Jadi harus udah browsing dulu, harus browsing kamera seperti apa aja sih yang bisa dipasangin orang instan gitu. Makanya lihat-lihat atas. Kayak buat apa sih, kayak ngontrol buat kebakaran aja itu aku liatin, takutnya dia ada sisipin kamera apa enggak, sampai dilihat semuanya bisa aman. Ajaklah asisten atau temen perempuan di situ juga, tutupin, jangan sendiri ya. Iya, biar gimana pun kalau misalnya aman di toilet tuh, kalau misalnya mau ganti baju tetap kita bawa selendang misalnya, jadi bisa ditutupin gitu. Tapi jadi merasa nggak tenang nggak sih hidupnya gitu, jadi kayaknya waspada terus, jadi takut terus. Pastilah, pasti banget ya. Jadinya kayak kok sekarang kita nggak merasa sebagai perempuan, nggak merasa aman, nggak berasa nyaman, nggak berasa bebas gitu, nggak free bahkan di ruangan pribadi ya. Kalau toilet kan itu kan merupakan ruangan pribadi gitu. Di situ pun kita yang harusnya bisa melakukan aktivitas pribadi jadi nggak lepas gitu. Jadi kayak ada beban terus gitu. Terus habis itu kalian itu kan punya image wanita seksi kayak aku. Nggak usah sama duduk. Nah, kalian kan punya image wanita seksi. Jadi takut sebagai target nggak sih? Diincer gitu, Aura gimana? Pasti, kan beberapa kali kayak aku browsing gitu. Ya gue agak narsis dikit, browsing diri gue sendiri ya gitu loh. Gue cari foto ngecek gue sendiri gitu ya? Sendiri, agak narsis tapi nggak apa-apa lah ya. Gue cek sendiri, tiba-tiba ada foto gue tapi kok diedit gitu loh. Saking mereka tuh pengen ngerti nggak sih, menjelekkan nama gitu ya. Terus kayak penasaran aja, karena gue bukan tipe yang orang kalau di pantai tuh orang pakai bikini gitu, nggak dibikin sama mereka. Terus ada yang pose-pose apa dibikinin, cuma ngomong ya niatnya sampai sebegitunya. Yang penting kita bisa jaga aja. Kalau mau orang kasih tagline seksi, dijaga aja, jangan jadiin asas manfaat aja. Dari baju juga jangan selalu yang seronok atau gimana gitu. Enggak. Sama kayak Grace juga diedit kan fotonya ya. Jadi apa tuh, Bu? Pakai baju badut ya. Belain. Ibu belain. Pakai baju badut tapi badut yang di pantai, jadi cantik-cantik, seksi-seksi. Bu, tanya penonton di sini, badut di mana-mana nggak jelek. Biarin aja, yang penting kan dibelain dikit doang. Iya, benar. Makasih Bu. Iya, makasih Bu. Emang kita tuh harus saling membantu, nggak apa-apa. Tapi komentar dari keluarga sendiri gimana sih, kan kayak itu kan browsing, sekarang semua orang bisa browsing. Setiap orang itu bisa melihat dunia maya bebas gitu kan. Pada saat ada foto kalian yang diedit-edit atau mungkin lihat di YouTube ada video kalian yang sebenarnya itu nggak pantas dilihat gitu. Tanggapan keluarga sendiri gimana? Kalau keluarga sih sebenarnya sempat ngecap juga, oh ternyata emang benar itu hasil benar gitu. Nggak tahu sih, beberapa keluarga sih paling ngomongnya kayak, kok ini muka kamu diedit-edit gini sih, bajunya kok begini, ya nggak mungkin. Tapi sekarang udah gue ada di ya misalkan ada foto yang lagi nyanyi di stage, tiba-tiba bawahannya nggak ada gitu kan, nggak mungkin gue begitu. Iya kan, nggak mungkin. Jadi orang juga ya don't be stupid lah gitu, maksudnya kan nggak gitu juga gitu, jadi percaya.
Kalau Kartika sendiri kan pernah mengalami juga ya tanggapan keluarganya sendiri. Pasti ibu orang tua gitu ya nanya kok bisa, kenapa, betul atau enggak gitu. Paling ya menerangkan aja, untungnya kan komunikasi gitu kan. Paling kayak itu bener nggak kamu atau bukan lah sebagai kira-kira siapa mencari tahu. Jadi terus kasih wejangan, biasanya lain kali jangan deh gitu. Bahkan kalau beli baju tanya kalau bisa ditukar mending coba di rumah. Ntar kalau emang nggak muat tuker aja gitu. Tapi sebenarnya malah jadi nggak tenang ya, maksudnya nggak nyaman. Sebenarnya kita malah jadi nggak nyaman. Makanya mudah-mudahan ini jadi masalah yang bukan masalah sepele gitu, tapi diseriuskan bahwa memang maksudnya biar next time tuh nggak terjadi. Kita pun perempuan ngerasa comfort dimanapun kita berada. Nah betul, apalagi kita ada kasus kemarin teman kita juga ya yang mengalami hal serupa, tapi ternyata sudah beberapa tahun yang lalu baru meledaknya sekarang. Nanti kita tanya-tanya juga sama kalian bagaimana komentar kalian. Nah buat pemirsa yang di rumah, kalau misalnya mau tanya-tanya langsung sama bintang tamu kita, silakan telepon ke nomor di bawah ini. Nah, boleh ya, langsung tanya-tanya. Boleh. Katanya ayo kan kasih hadiah 2 juta rupiah. Terima kasih Gracia. Dan semoga juga itu transferan dari Gracia Indri. Kalau bisa jangan kemana-mana, kita balik lagi setelah satu ini. Tapi ada aja. Kita kembali lagi nih. Ada aja. Masih sama cewek-cewek cantik dan juga seksi. Thank you. Bukan kamu, yang depan saya 2 orang. Oh, cewek-cewek kan aku berasa cewek. Oh iya, kita kan setengah cewek. Biar ada kerjaannya. Pemirsa, kalau kamera mana kamera? Pemirsa, kalau mau telepon ke sini mau nanya-nanya tentang kamera, langsung di nomor 021825638880. Ebi, mau nanya soal kamera, emang apa jualan kamera? Maksudnya mau nanya seputar kamera sama abang. Kemunian kamera ya. Sama mau nanya sama Tante Ola sama Tante Tika juga boleh. Nah, kalau gitu istirahat dulu dong. Bilang dong, Ebi. Mau susu nggak? Kalau nanti Tante Ayu bikinin. Mau? Tante Ayu bikinin susu ya? Udah bikinin susu buat dia, bikinin susu juga buat Ebi, males banget. Dia mau udah baik, bukan bayi lagi, udah kegedean. Ya udah, kalau gitu kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang kamera yang ternyata semakin banyak dan ternyata dijual di online shop. Jadi jangan kemana-mana, tapi ada. Kita kembali lagi nih, ada aja. Oke, kita masih membahas soal waspada kamera nakal ya kan, seperti yang tadi Abah bilang bahwa ternyata kamera itu benar-benar nakal ya, ditaruh sama orang-orang yang nakal pastinya. Saking kecilnya, terus habis itu juga tempatnya yang ngacak, sampai berbagai macam cara mereka memasukkan kamera. Jadi yang harus waspada adalah kitanya sendiri gitu ya, Bah ya. Betul. Dan sekarang kan harus lebih waspada lagi membeli barang-barang online karena ternyata itu pun dijual di online shop ya. Bah, ini seperti kasus yang baru saja terjadi gitu kan ya. Teman-teman artis kita ada beberapa yang pada saat ganti baju ternyata direkam. Nah, itu kalau zaman dulu, Bah, ada beberapa kasus teman-teman artis juga, itu kan dulu kamera bentuknya besar-besar, Bah. Kenapa mereka sampai nggak bisa lihat? Kenapa mereka nggak lihat bahwa di situ ada kamera gitu? Loh, kalau di kameranya besar, misalnya zaman dulu nih ngomongnya. Kan dia kan nggak akan tampilkan kameranya, pasti kameranya mungkin kalau di kamar mandi ditutupin dengan handuk, disembunyikan. Itu yang selalu saya bilang kamera tersamar. Oke. Gitu loh. Nah, dengan majunya teknologi otomatis kamera semakin kecil lebih mudah lagi. Sehingga bisa digantungkan, ditempel di mana-mana gitu loh. Nah, coba kalau dia yang kecil-kecil tempelan itu, dia juga tidak bisa mengarah kepada satu titik dan digerak-gerakan, dia hanya tempelkan gitu loh. Nah, kayak kasus yang artis kemarin gitu kan, ngemuka kan. Sebetulnya yang diincar bukan dia saat lagi buang air. Tetapi yang diincar adalah justru pada saat ditungguin untuk lagi mandi. Kenapa saya bisa yakin itu? Karena fokusnya gambarnya di situ lebih kuat ke saat yang di tempat showernya, di belakangnya dia tuh ada untuk ke shower. Sebenarnya fokusnya bukan pada saat direncanakan ke situ. Cuma kemungkinan akhirnya yang korban di sini hanya ya lakukan ya bukan mandi, hanya buang air, habis itu kemudian tidak pernah mandi di sana, tidak ada konten yang menarik. Jadi mau nggak mau itulah yang dikeluarkan berarti ya, Bang ya. Cuma bisa jadi juga nanti benar-benar gitu yang ini. Nah, nanti bisa benar-benar justru itu saat lagi mandinya kalau ada lagi gitu loh. Oke. Nah ini dia nggak tahu, kasihan nih orangnya ini nggak tahu gitu. Iya.
Ya, dan dia kemudian buka bajunya, di situ dia lempar ke atas cermin gitu kan. Contohnya kan itu kan namanya ruang privasi sendiri kan pasti orang bisa ngelakuin apa aja kan. Betul. Itu karena saking canggihnya ya, Mbak ya. Privasi sendiri kalau memang itu di kamar mandi sendiri, apabila itu di hotel, di apartemen atau di mana-mana. Lebih waspada ya. Kalau itu berarti kamera ditaruh di mana, Mbak? Itu di bawah wastafel. Di bawah wastafel. Iya. Kita nggak mungkin ngecek sampai ke bawah wastafel. Iya, kalau nggak kita juga ada repot kan. Dan kemudian saya tahunya itu karena ada bagian tertutup dia tidak bisa gerakan gitu loh. Dan kemudian saat dia melempar dan dia melihat ke arah dandan gitu, berarti kan di atasnya cermin. Semua wastafel pasti atasnya ada cermin. Cerminnya. Gitu loh. Nah, dia dari sudut-sudutnya memang itu satu sudut yang kalau udah ke bawah sedikit pasti ketahuan. Dia kalau ke atas sedikit kita tidak mungkin memperhatikan. Dan kalau kamera tadi sekecil ini ditempel, siapa yang mau curiga? Betul. Kan? Kita nggak mungkin ngecekin sampai ke bawah-bawah wastafel gitu. Itu akhirnya waktu kita juga habis, kita mau memeriksa gitu loh. Paling mudah kalau mau iseng, ya umpamanya kayak di hotel di mana daripada nanti ada kamera di situ, semprot aja sama air. Semua kamar mandi kan memang boleh kena air kan? Iya. Semprot aja. Oh, jadi dia rusak ya? Iya, kalau kemungkinan dia memang ya gini, ada yang memang waterproof. Tapi kalau misalnya produknya itu juga dia tidak waterproof, saat dia terkena air itu akan mengembun. Betul, jadi sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan gambar kita. Oke. Itu salah satu tipsnya ya, kalau misalnya kita di kamar mandi umum, di hotel atau dimanapun kita berada gitu ya. Salah satu tipsnya adalah menyemprotkan segala macam arah ya, Mbak ya. Iya. Karena walaupun banyak ada kamera, walaupun ada atau tidak ada kamera, itu salah satu tips supaya kalau misalnya kamar kena air berarti otomatis berembun. Nah, itu tapi hati-hati juga sama aliran listrik ya, takutnya niatnya begitu taunya kena aliran listrik. Kalau kamar mandi nggak mungkin banyak aliran listrik kecuali head dryernya. Head dryer biasanya juga itu udah kalau terkena sengatan aliran listrik dia akan otomatis putus kan. Ya, area selain itu kan memang untuk terkena air. Ya, Mbak, kalau tadi di video yang tadi itu udah 6 detik yang tadi kita tayangkan itu sebenarnya kamera jenis apa yang digunakan, Mbak? Kalau kamera jenis apanya saya ngomong sekarang sih saya jadi so tahu ya. Karena itu bisa jadi hal kamera yang terkecil, bisa jadi juga sampai memang kamera yang cukup sedang besar tapi ditutupi dengan kain ataupun apa gitu ya, keranjang. Cuma itu akan bisa kita ketahui saat ini menjadi kasus hukum, kemudian kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dapat kontennya, nah itu kita bisa bongkar. Cuma kalau sejauh ini yang misalnya menjadi korban itu tidak mengadu, berarti ya anggap ya ini bisa dianggap ya case close gitu, ya udah. Kita kan juga nggak sampai iseng untuk kita bongkar-bongkar, kita periksa lebih lanjut gitu kan, enggak. Dan bukan cuma video itu aja, kita masih punya video lagi berikutnya. Ini dia. Ini ada juga. Ya, ini salah satu artis juga ya. Kalau ini sadar, Mbak? Oke, gimana Abah bisa tahu kalau itu sadar, Mbak? Kalau ini sadar karena ini sebetulnya tayangan asli dari sebuah film. Ya, maaf, sebuah film-film yang hantu-hantuan, yang ada aktornya adalah yang cantik-cantikan, yang seksi-seksi gitu. Nah, pada salah satu tayangannya memang ada adegan ini selama hanya 1 detik saja. Gitu loh, 1 detik saja dan cepat sekali. Kemudian saat ini beredar itu dibikin slow motion, jadi gerakannya pelan gitu ya, Bah ya. Iya, tetapi ini merupakan dari tayangan resmi memang film tersebut. Nah, kalau umpamanya dibilang itu tidak tersembunyi, loh bagaimana mungkin adanya film itu ditayangkan atas sama dia dan dia bisa menonton ya, sebelum dilansir? Berarti sebenarnya ya sadar kalau itu diambil. Itu termasuk settingan juga dong. Nah, gini, kalau settingan mungkin pada saat merekamnya bisa tidak settingan, tetapi itu ada manusia, bukan kamera tersembunyi. Karena apa? Bergerak. Kameranya saat syuting itu bergerak, dia mengikuti. Kalau kamera tersamar, dia akan statik. Dia nggak cukup mudah. Yang blow up-nya settingan apa gimana? Nah gini, yang melakukan blow up kan ada orang lainnya gitu kan. Nah, tinggal sekarang hal ini juga tidak diproses lebih lanjut. Nah, kalau ke sana bisa ketahuan apakah untuk membuat agar film ini kembali jadi diingat kemudian ditonton orang di YouTube atau di mana, ataupun mungkin ada upaya tertentu terhadap artis yang bersangkutan misalnya. Ya berarti itu tergantung kitanya beneran sadar atau kita pada saat itu nggak sadar ada kamera ya. Ada macam-macam jenis berarti ya, Mbak sebenarnya ya. Jadi saya bilang sadar maksudnya dengan posisi yang seperti itu dan kemudian kamera bergerak pasti ada gitu. Manusia di belakang kita dengan jarak yang dekat. Itu bukan zooming jauh. Gitu ya, itu benar-benar ada orangnya ada dekat di sini. Pasti kita tahu dong saat kita berganti baju ataupun melakukan kegiatan kan. Ada orang di belakang ada bergerak, jangankan orang yang gaib aja kita merasa suka nengok ya kan gitu loh. Yang kamera yang lagi ngetrend dipakai tuh yang apa sih, Bah? Sejenis apa gitu? 360. Ini pada pakai. Tika lucu. Kamera yang paling umum misalnya kalau dibilang ini yang dipakai. Ya itu di dalam jamnya. Jamnya sendiri berfungsi normal. Diselipkan di kameranya. Kemudian
Ada lagi nggak di sini? Coba next. Nah ini bolpen. Bolpen. Yang saya tahu bolpen. Jadi bolpennya setengahnya gitu ya. Terus muncul ada kameranya. Ini bolpennya kayak gini. Kecil ya. Ini kamera. Coba itu kamera, Bah? Ini kamera. Oh my god, kecil banget. Nah, ini modelnya dia sangat kayak bentuknya titik. Biasanya kalau di sini berarti kan lebih tersamarkan. Iya. Ini daya rekamnya udah cukup untuk jarak yang dekat itu untuk komunikasi udah ada dan kemudian sampai suaranya bagus, suaranya dapat. Nah, resolusi ini karena bukan kamera untuk tayangan formal, jadi biasanya nggak terlalu dipentingkan. Yang penting dia merekam wajah orang gitu ya. Iya, berarti targetnya yang penting dapat gitu ya. Iya. Kemudian gimana sih cara orangnya dia menyimpannya? Nih saya bongkar gitu. Dia simpan jadi USB. Connection serial dicolok. Oh my god. Ya udah kemudian ini menjadi flash disk. Jadi di dalamnya itu mau nyimpan data biasa juga bisa ya. Di dalamnya sekarang ada kamera yang langsung menyimpan ke flash disk ke USB di sini. Jadi gitu bisa kan. langsung diupload, bisa langsung dilihat ya. Itu dijual di koperasi sekolah nggak? Kalau jual mau beli nggak? Iya mau. Mau beli? Supaya nanti kalau pas pelajaran, aku bawa komputer, aku bisa nyontek. Oh nyontek kawan. Nggak boleh nyontek. Tapi ini kok bisa punya? Berarti apa ya? Ya. Ini ada lagi. Sebetulnya modelnya kayak gini, orang sering pakai kan? Yang untuk ya. Kayak Bluetooth gitu ya, Pak ya? Dia untuk tetap Bluetooth tetap jalan, tapi sebetulnya di sini ada kameranya. Dia ada titik juga. Dia untuk merekam orang sebelahnya di situ, gitu ya. Dia foto, klek. Oke, jadi tinggal. Ini gambar di sini yang kancing. Ini yang kayak kancing baju gitu loh. Kancing baju. Ini sebetulnya seolah bahwa ini bisa nggak ketahuan, tapi kalau yang jeli tahu, karena ini warnanya hitam kan. Iya. Kalau dia warna hitam, ternyata kancing yang lainnya warna-warna lain putih. Udah aneh kan? Kalau sama-sama warna hitam, kita lihat bajunya kalau kegantung. Nah bajunya agak kegantung, berarti kita tahu ini kancingnya berat. Ada sesuatu di baliknya. Tapi sebenarnya kayak kamera-kamera begini kan sebenarnya bisa disalahgunakan, Mbak. Itu dijual di tempat umum nggak sih? Banget. Online. Ini saya belinya di online shop. Online shop? Di online shop, saya nggak beli di luar negeri, nggak di mana-mana. Online shop yang menyediakan di Indonesia, nggak bisa sebutin alamat emailnya, alamat email, alamat situs juga nggak bisa kasih tahu. Tapi udah banyak. Jadi lebih waspada lagi ya. Iya, jadi udah bebas, udah meluas. Orang kalau iseng googling aja itu bisa ketahuan, bisa lihat. Ebi kenapa? Ebi lagi ngapain, Ebi? Ebi lagi foto-foto. Ebi siapa yang mau? Mau foto-foto, yuk. Ada yang Selfie. Abi dari tadi. Abi dari tadi Om Abah punya kamera di itu kuping, bolpen. Siapa tahu di belakang ini kamera semua, makanya Ebi gini-gini. Mungkin ada yang mau nanya Aura ataupun Kartika? Enggak sih, lebih shock aja, lebih kaget. Mungkin gimana sih mengatasinya kalau kayak perempuan-perempuan kan mungkin suka taruh di ruang ganti. Nah kadang-kadang tuh kalau dia upload kan kita tahu kalau ada yang merekam gitu, bisa kita laporkan. Kadang-kadang menjadi konsumsi pribadi yang pelakunya. Nah itu gimana sih biar kita bisa terhindar dari kamera-kamera itu? Ngatasinya sebetulnya mudah. Kalau kita ke kamar ganti umumnya yang wanita ya, itu biasanya gini, kamar ganti kan nggak diperuntukkan khusus wanita atau pria, tapi sebenarnya dia akan mengincar wanita. Nah, kita lihat gantungannya. Kalau gantungannya bukan besi kecil, tetapi agak tebal gitu, sekelingking misalnya, kita harus curiga dan perhatikan saja kayak ada lubang seperti ini nggak di tengahnya. Titik kecil banget. Kalau saat ada, kita kan nggak perlu protes gitu, nah kayak gini. Ini apa nih? Oh my God. Gantungan baju. Kayak baut ya. Gantungan baju. Tapi di kemudian dia taruh kameranya di dalam. Ini merekam cukup lama loh. Berapa durasinya? Rata-rata kayak gini misalnya dia bisa sampai sekitar 2 jam. 2 jam. 2 jam udah cukup merekam dengan macam-macam. Berarti sudah banyak korban juga sebenarnya dalam waktu 2 jam itu nggak hanya satu dua. Iya, bisa banyak orang yang berganti-ganti baju kan. Nah, cara ngatasinya tadi Mbak Kartika nanya kan? Mudah. Kita kan kalau ganti baju kita buka baju yang lain dong. Atau kita menyiapkan baju yang kita mau pakai kan? Gantungkan di bajunya itu jangan cuma satu, dilenjerkan kita gantungan. Jadi ada 3 gantungan. Dilenjer aja kita gantung, betul ya, lenjer. Ya, kita tutupi. Kita gambrengin gitu. Ya, digambrengin. Bahasa Indonesia. Gembreng. Ada di kacamata juga ya? Oh, sorry. Kalau kacamata masih mudah kelihatan karena selalu pasti ada jendol di sini. Dan seseorang yang mau merekam dia pasti akan mengarahkan gitu kan, dia mengarah, dia harus fokus. Tetapi kalau yang ditaruh di kancing ataupun di mana atau kan kayak tadi di earpiece di situ, dia kan tinggal hanya nggak belagak dia nggak lihat tapi dia rekam kan. Kalau ini nih, Bah?
Itu mah sudah jelas, itu kan itu semuanya tinggal kameranya yang ditanam di benda-benda, ya kan. Nah kita harus hati-hati kalau misalnya di cermin ke ruang ganti gitu ya, daripada nanti ada kita kan masa mau periksa semua kan capek kan. Cukup kita saat berganti baju kalau yang wanita membalik dari kacanya, jangan justru kita lihat. Kadang tadi biasa. Nah gini kalau wanita kan pas lihat kaca langsung lihat ke belakangnya, belakangnya. Padahal kita hati-hati, kita bisa lakukan itu di rumah, tetapi saat di tempat umum atau ruang ganti lebih baik kita memang ganti baju, berbalik, ganti baju di sini, kemudian saat mau ngelihat ke cermin lagi saat kita sudah berpakai baju. Oh, jadi sebenarnya udah tinggal waspadanya kita sendiri ya, Bah ya. Betul ya, kehati-hatian. Bisa disembunyi di mana aja kan, kayak di lampu. Tapi sih sebenarnya mungkin kalau ada yang korban ngerasa direkam, harusnya melaporkan aja ya, karena kan undang-undang IT juga sekarang hukumnya juga cukup berat. Jadi biar efek jerah juga pada pelakunya ya, Bah ya. Merekam bukan suatu kesalahan di IT. Kalau dia upload kan mengunggahnya bukan suatu kesalahan kecuali kontennya dibilang konten asusila. Dan kecuali kalau dibilang yang namanya pencemaran nama baik, dia upload kemudian dia bilang bahwa ini namanya si ini namanya si itu, barulah itu menjadi korban karena nama dia disebut. Karena bebas-bebas aja dia merekam dan mengupload sebenarnya ya, Pak. Iya. Kalau kita mau menuntut berarti kita menuntutnya adalah bahwa menggunakan data kita. Nah, seberapa jauh data kita? Apakah cuma hanya di foto ataukah data kita sampai pribadi disebut? Gitu loh. Kalau data kita kan pasal-pasal adalah nggak menarik kita hati-hati ya, berarti ya. Belum terlalu ini hukumnya ya, belum terlalu hati-hati bukan ya. suatu kesalahan. Iya, bukan. Nah, di situ. Jadi kita bukan. Pak, bentar, Pak. Ebi nyari apa? Ebi meliksa tante. Ngapain nyari kamera? Di situ nggak ada kamera, ada foto-fotonya, lu lihat aja. Ebi ngapain, itu kan pas Tante Gracia. Iya. Ebi tahu nggak itu nyicilnya lama, Bi? Kan tahu, kan kayak nonton. Enggak, Ebi tuh nyali Om Abah. Jadi kan tadi kan Om Abah bilang kamera itu kan bisa ada di mana-mana. Takutnya nanti ada yang berbuat jahat sama tante, kan Ebi jadi emosi. Makanya Ebi periksa ada nggak kamera di jangan. sini. Kalau itu ada kamera, ada data kan bahaya kan. Lagi diam-diam kopiin ke sini dong. Om Abah jangan. Siapanya juga. Nah, itu tadi kita menceritakan soal bentuk-bentuk kamera. Ya, ternyata banyak banget yuk. Ya kan. Kalau misalnya pemirsa masih penasaran mau tanya sama Abah Aku yang ngomong dong. Oh iya boleh. Iya. Membicarakan soal teman kita ya, mungkin udah lagi heboh-hebohnya gitu kan. Itu sebenarnya adalah kasus 4 tahun yang lalu. Tapi pada saat sekarang baru heboh, Udah lama ya. baru ketahuan dan ternyata itu berdurasi cukup lama ya. Ada sekitar 15 menitan ya. 15 detik ya, 15 detik ya. Itu kan cukup lama ya pada saat itu. Menurut kalian sendiri gimana? Ya di situ sih mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia tuh bekerja sama dari teman-teman media, dari semuanya. Mungkin kalau ada video kayak gitu yang ngerti IT bisa langsung diblok, bisa langsung dibantu gitu. Jadi kalau memang solidaritas yang sangat tinggi akan lebih bagus lagi karena nggak bisa satu orang, bukan satu orang yang menyelesaikan gitu. Tapi sekarang yang saya lihat ada link begitu, gue punya linknya ini nih dikirim. Iya, malah gitu. ada lagi. Iya, jadi kesadaran masyarakatnya harusnya kalau ini terjadi sama keluarga mereka bagaimana. Betul. Takutnya dicontoh juga sama yang lain iseng. Masalahnya kan bingung juga kan. Iya, yang nggak niat jadi niat ya. Betul. Aku nggak kepikiran ya, bahkan begitu. Tapi emang bahaya banget sih ya. Maksudnya ruang ganti di lokasi syuting ternyata nggak aman juga. Itu di hotel juga ya kejadiannya. Di hotel juga nggak kadang kan kamera kan itu kan bisa ngumpet atau disimpan di mana aja ya, misalnya kayak tempat apa gitu. Jadi kadang kita susah ngelihatnya juga. Gitu. Saking canggihnya kecil-kecil sekarang udah ada, bahkan ada yang seperti bentuk pulpen. Ada tamu sebentar, saya buka pintunya di mana, maaf saya di situ, di sana. Rumah kan ada tadi. Kucing ala Ebi. Kucing ala Ebi. Kucing ala Ebi. Tante, aku marah. Aku tiap jalan sama tante tangannya bau telati. Ebi, nanti dimarahin Om loh. Mendingan salam sama tante apa dimarahin Om? Mending. Ayo tuh Om, ayo. Salaman dulu, Om. Salaman dulu, Om.
Emang Ebi harus salam? Iya, salaman dengan tante. Salaman dulu. Nggak bawa terasi tuh. Omnya bawa terasi nggak? Omnya bawa dulen. Ayo, Tante. apa? Tante, mana tadi? Salam dulu sama tante seksi. Tante nggak bilang kalau ada bintang tamu tante. Kan tadi Ebi udah lari-lari. Ya. Ebi dari mana sih? Ebi tante, nggak tahu Ebi dari sekolah. Ebi tadi belajar nggak? Ebi belajar tante. Ebi kenapa bawa boneka sih? Kok Ebi kecil-kecil udah cocok? Nggak boleh. Habis aku diajarin sama Om Irfan. Apa? Om Irfan Iya. Om Irfan itu nggak ngondek, tapi dia tulang lunak. iya. Nggak boleh. Centil ya? Ebi centil ya? Makanya jangan nakal. Nih. Om Irfan nonton tuh, lihat. Om Irfan minta maaf sama Om Irfan. Itu Om Irfan yang nonton. Itu, Om Irfan. Oh ini. Om Irfan yang nonton. diam. Ebi minta maaf, suruh minta maaf sama Om Irfan. Emang kedengeran? Kedengeran dia nonton. Iya, Ebi kan anak pintar. Minta Masa maaf. kamera bisa ngomong. Minta maaf kasihan sama Om Irfan. Om Irfan, Om Irfan. Ebi, Minta maaf ya. Minta maaf ya, Cin. Ada tante, aku tenang. Ada tante. Gak boleh ya. Halo, Gak boleh Adek. lompat-lompat di bangku ya. Tante. Halo Dede. Ebi salaman gak pakai mama. Salam. Ebi. Sebentar. Anak kecil bisa ya. Salaman nyendernya di sini. Ebi. Salaman aja. Apa sih tante? Ebi salaman gak pakai mangap. Ya kan Ebi kan terpesona. Cium tangan. Ebi Udah, kelas Tante. berapa? Ebi Iya, kelas berapa? 0 besar. Kan SD sayang. Bajunya kan SD. Kan SD. Tante nggak boleh jangan ngomong. Tante jangan ngomong. Ebi pulang kan capek nih jalan-jalan. Injek ya. Gede banget Ebi. Kaki lu makanya jangan gede-gede yang bocah. Ebi. Gak boleh bandel. Iya tante. Gak boleh bandel. Tante lihat deh. Ini ada ekornya tuh. Ebi biar diem pangku Tante Aura sini. Tapi jangan di bangku. Aku boleh nggak naruh bonekanya? Naruh bonekanya di sini aja nih, begini. Ebi. Boleh. Ebi mendingan di sini ngobrol sama kita. Kita lagi ngobrolin soal kamera nakal. Kamera nakal? Siapa yang berani nakal? Nggak. Mau tanya. Gilang. Lu nggak malu sama badan lu? Ebi. Gilangnya udah nggak ada kan ya? Gracia, ini gimana coba kalau misalnya mertuanya nonton gitu ngeliat ya, anakku kesian banget mau dikawinin sama Nggak jadi kawin. Ngomongin kawin, Ebi kan masih kecil. Jaga dulu. Ebi, mendingan sekarang ikut ngobrol sama kita. Tante, aku mau ngasih tahu deh. Jadi tadi ya tante, aku mau duduk sini. Aduh. Bapak kan Jadi, gede, Bang. Musiknya dong, sesuai musik dong. Jadi tante, musiknya yang anak kecil loh. Oh iya. Twinkle. Ini kecil banget sama aku. Tante Ola nggak mau tayang-tayang Ebi. Tayang. Aduh, keringetan. Pantes dia mau jadi anak kecil. Gue sebel banget mukanya. sama. Tadi pas Ebi pulang sekolah, kan tante kan tahu Ebi kan kalau di sekolah disukain sama anak-anak perempuan. Iya. Terus Ebi kan udah ganteng, terus kan
aulanya bagus. Enggak, kamu bukan disukai, Ebi. Ngapain, Tante? Ebi dikirain di sekolah, gede banget. Tante bisa aja. Anak-anak kali ya. Tapi gini, tadi tiba-tiba ada yang ngasih Ebi boneka kucing ini. Ekornya mana? Coba lihat ekornya mana? Ekornya nih, Tante bilang, ekor, mana ekor? Mana ekor? Ini aku. Terus habis itu Ebi dikasih boneka itu. Ebi dikasih boneka, katanya boneka ini ajaib. Kok bisa? Kenapa bilang Iya, ajaib? soalnya apa yang dilihat boneka ini nanti bisa kita lihat lagi. Kok bisa?